야, 이중건이 개새끼야! 나 뭔데가냐, 씨발. 너 지금 씨발이라 그랬냐, 씨발? Media Korea, Megawati kini mengalahkan Ratu Voli Korea. Penampilan Megawati Hangestri jadi sorotan media Korea Selatan, disebut layak dapat gaji yang lebih tinggi. Naver percaya bahwa pemain voli Daejeon Red Spark, Megawati Hangestri Pertiwi, pantas mendapatkan kenaikan gaji di Korean V-League musim 2024-2025. Media asal Korea Selatan berpendapat bahwa pevoli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang saat ini membela Daejeon Red Spark, pantas mendapatkan gaji yang lebih tinggi di Korean V-League 2024-2025. Pendapat ini muncul karena mereka menganggap Mega sebagai salah satu pemain terbaik dalam Liga Voli Putri di Korea Selatan. Isu ini mencuat setelah Mega berperan penting dalam kemenangan Red Spark atas Suwon Hyundai dan Chehilstedt dengan skor 3-2 pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Dalam pertandingan tersebut, Mega berhasil mencetak 38 poin, yang membantu timnya meraih total 16 kemenangan sepanjang musim reguler, termasuk 12 kemenangan berturut-turut di akhir musim. Dalam laporan yang dimuat oleh Naver Sports, penampilan Mega mendapatkan pujian, terutama karena kini ia menempati peringkat ketiga dalam daftar top skor dengan total 538 poin. Namun, media tersebut juga menyoroti bahwa gaji Mega tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemain lain yang kontribusinya tidak signifikan di liga tersebut. Saat ini, Mega menerima gaji sebesar $150.000 216 juta won atau setara 2,4 miliar rupiah per musim, yang dinilai tidak sebanding dengan performanya di lapangan. Tidak masuk 10 besar pevoli putri dengan gaji tertinggi. Pada musim pertama dan kedua di Korean V-League, pemain kuota Asia menerima gaji sebesar $100.000. Namun, pada Januari tahun 2024, Dewan Liga memutuskan untuk mengubah ketentuan tersebut, sehingga gaji pemain kuota Asia meningkat menjadi $120.000 untuk musim debut dan $150.000 untuk musim kedua. Meskipun demikian, gaji yang diterima pemain asing masih 2 kali lipat dibandingkan dengan pemain kuota Asia. Ini mencerminkan harapan Korean V-League bahwa pemain asing memiliki keterampilan yang lebih unggul daripada pemain kuota Asia. Menurut Naver Sports, kebijakan ini dianggap tidak adil bagi pemain lain yang juga menunjukkan performa yang baik, seperti Mega. Ironisnya, gaji Mega tidak termasuk dalam daftar 10 pemain dengan gaji tertinggi di Korean V-League saat ini. Pemain dengan gaji tertinggi adalah Kim Yeon-kyung dari Incheon Pink Speeders dan Kang So-hui dari Korea Expressway Hi-Pass, yang masing-masing mendapatkan 800 juta won. Di posisi ke-10, terdapat Lee Jo-ah dari Hwasong IBK Altos dengan gaji 402,1 juta won. Penampilannya disebut lebih baik dari pemain lokal dan asing. Gaji tahunan Mega hanya mencapai setengah dari gaji Lee Jo-ah. Di antara 10 pemain terbaik domestik, tidak ada pemain lain yang memiliki kontribusi lebih besar daripada Mega, kecuali Kim Yeon-kyung dan Yang Hyo-jin dari Suwon Hyundai dan Chehilstedt. Sayangnya, tidak ada satupun pemain yang mampu menandingi Mega, tulis Naver Sports. Beberapa pemain mengalami kesulitan untuk bermain karena cedera, sementara yang lain memiliki kelemahan yang mengganggu performa mereka, seperti dalam aspek receiving. Kim Yeon-kyung dan Yang Hyo-jin pun harus merelakan posisi mereka di belakang Mega jika hanya mempertimbangkan efektivitas biaya, lanjut mereka. Naver Sports juga menyebut Mega sebagai pemain terbaik ketika dilihat dari kinerja dan gaji, jika dibandingkan dengan pemain lokal, asing, dan kuota Asia. Hal ini terbukti dari berbagai statistik individu yang ia raih, termasuk posisinya yang berada di peringkat ketiga dalam daftar top skor sektor putri Korean V-League 2024-2025. Ia tidak kalah dibandingkan dengan pemain asing yang mendapatkan gaji antara $250.000 hingga $300.000. Bahkan, Mega menunjukkan keterampilan yang jauh lebih unggul dibandingkan beberapa pemain yang hanya asing dalam nama. Ia berada di level yang memungkinkan untuk masuk seleksi jika mengikuti uji coba pemain asing, tutup mereka. Kembali menjadi sorotan di Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Bersama timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Spark,
ia tampil luar biasa dengan mencatatkan 11 kemenangan beruntun. Dalam pertandingan terakhir melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025, Megawati kembali membuktikan diri. Ia menjadi tulang punggung tim dengan mencetak 19 poin, unggul tipis dari rekan setimnya, Fanja Bukilik, yang mengumpulkan 18 poin. Penampilan Megawati kali ini tak hanya mengantarkan kemenangan bagi Red Spark. Ia juga dinobatkan sebagai Player of the Game, gelar yang semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di V-League. Megawati tampil dengan efisiensi serangan yang mengesankan. Dengan offensive success rate mencapai 48% dan offensive efisiensi sebesar 39%, ia menjadi ancaman nyata bagi lawan. Catatan ini membuat Megawati kini telah menyentuh angka 500 poin selama musim ini. Meski begitu, ia masih berada di posisi ketiga dalam daftar top skor sementara V-League. Daejeon Red Spark kini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan torehan 41 poin. Mereka mengoleksi 15 kemenangan dari total 21 laga, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi tim. Tim asuhan Red Spark terakhir kali menelan kekalahan pada tanggal 27 November tahun 2024. Saat itu, mereka harus mengakui keunggulan Gwangju Pepper Savings Bank. Kemenangan beruntun ini menunjukkan kerjasama tim yang solid, dipimpin oleh performa brilian Megawati. Bersama Fanja Bukilik, Megawati menjadi motor utama serangan tim yang terus mendominasi V-League. Tak hanya dalam hal serangan, Megawati juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek permainan. Dengan catatan blocking mencapai 0,55% dan kontribusi defense sebesar 2,27%, ia tampil sebagai pemain yang serba bisa. Pencapaian Megawati semakin membanggakan mengingat ia merupakan salah satu andalan Indonesia di kancah internasional. Penampilannya di Korea Selatan menunjukkan atlet voli tanah air mampu bersaing di level dunia. Keberhasilan